Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel gua Gaspol Kid. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di kesempatan ini saya mau membagikan sebuah trip dan trik cara membedakan antara oli yang asli ataupun dengan yang palsu ya. Nah, di sini kebetulan saya nggak ada jenis oli yang palsu. Mungkin saya mau membuktikan kondisi dari oli ini menurut kalian semua gimana, apakah oli ini palsu atau tidak, karena banyak sekarang beredar oli-oli yang palsu atau oli yang udah dioplos sedemikian rupa sehingga menjadi kemasan seperti baru. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit kita melihatnya secara awam aja karena saya juga nggak terlalu paham tentang bidang perolian. Nah, di sini saya mau membagikan trik gimana kita harus jeli memilih sebuah oli supaya nantinya kita membeli sebuah produk oli itu nggak terkena imbas dari pemalsu oli yang mungkin banyak yang sudah beredar ya. Nah, apa sih yang perlu dicek kalau kita membeli oli? Takutnya kan nanti kita beli oli sembarangan karena kita nggak terlalu ngecek, asal beli, takutnya oli tersebut adalah palsu. Nah, secara simple, secara sepengetahuan gua aja, kita bisa melihat keaslian oli ini dari mungkin dari kemasan oli tersebut, bahan yang digunakan buat kemasan oli tersebut, apakah bahannya bagus atau enggak ya. Nah, yang pertama kita sebelum beli oli, kita harus sebelumnya mengecek merek oli tersebut, logo. Apakah logo ini harus, kalau dari aslinya emang logonya emang harus mempunyai kualitas yang bagus. Jadi kalau kita raba-raba di sini kayak gini, logo ini nggak akan luntur dan nggak akan berubah warna ya. Nah, pastikan kalian harus jeli juga saat membeli sebuah kemasan oli ya. Nah, kedua di sini kalian harus ngecek, kebanyakan kalau kemasan oli pasti ada takaran-takaran isinya ya. Di sini kan ini oli mesin motul yang isi 1 liter. Jadi di sini harus kemasannya harus persis 1 liter ya. Jadi kalau misalkan kalian beli oli, ditemukan isi dalam kemasan oli tersebut ini gak sesuai dengan takaran 1 liter, itu harus perlu dicurigai ya, karena sistem pengisian oli kan robotik ya. Jadi takarannya kan paling gak sesuai ya. Misalkan 1 liter ya tetap 1 liter, sedangkan kalau kita menemukan mungkin produk-produk yang palsu, dia kan pengisiannya secara manual ya, mungkin kebanyakan ya karena dioplos-oplos, jadi pengisiannya manual, pasti
kadang ada yang nggak pas sesuai, misalkan 1 liter, ntar 1 liternya di sini pengisiannya kurang. Nah itu yang harus kalian curigai juga sih, itu apakah oli asli atau oli palsu ya. Nah setelah itu mungkin kita harus cek bagian penutupnya ya. Nah di sini kebetulan kemarin saya sudah buka. Kalau produk kemasan oli ini penutupnya emang modelnya kayak gini. Nah dia kayak apa ya, semacam kayak dot yang bisa, yang bagus, ya, udah dibikin enak buat kita pengisiannya ya. Kalau oli motul ini produk buat penutupnya seperti ini, jadi jangan sampai salah ya. Kalau ini oli mesin yang 4 tak 5110B40 nih kayak gini penutupnya. Mungkin kalau produk motul kayak gini semua mungkin ya. Nah selain itu di sini juga logo, di sini kodenya harus ada ya. Jadi kode pembuatan di sini juga harus tertera jelas. Ini kalian juga harus cek kode pembuatan ini dibuat secara khusus, jadi kodenya nggak bakal hilang. Walaupun kita gesek-gesek, kodenya nggak akan hilang, nggak akan luntur. Jadi di bagian depan belakang juga nggak bakal luntur. Bagian bawahnya juga sendiri terdapat masih kode-kode seperti ini, jadi nggak akan polos-polos. Jadi jika kalian menemukan hal yang polos-polos, mungkin bisa diindikasi nih bisa kemasan yang palsu ya. Jadi kalian harus jeli juga. Nah selain itu juga penutup pada kemasan oli ini kalau dibuka keras banget ya. Jadi bahan penutupnya ini emang bagus banget. Nah selain itu juga di bagian balik penutup ini ada apa ya, kode, kelihatan nggak? Pokoknya jika kalian sudah bisa beli oli, jadi kalian bisa membedakan. Di sini nih ada kode, kelihatan nggak ya? Nah di sini kode di sini biasanya ini sama yang ada di bagian belakang sini, Nah di sini ada kodenya HDPE di belakang sini, dan di sini juga harus ada kodenya di balik tutup juga belakang HDPE. Nah pokoknya sesuaikan aja itu kode yang di bawah sini sama yang di atas, kemungkinan besar harus sama gitu loh, jadi juga harus ada. Nah selain itu kita mau ngecek kalau oli mesin ini emang harus jernih. Jadi kalau yang oplosan pasti olinya nanti karena udah dicampur berbagai macam zat, pasti nggak ini ya, nggak bisa sejernih ini gitu loh. Nah nih jelas jernih banget olinya ini. Nah ini yang saya maksud tadi, kode di sini nih masih ada kode, di sini juga ada kode. Nah di sini nih saya cek sama, kodenya saya cek sama. Nah jadi mungkin itu ya yang bisa saya bagikan buat kalian semua, supaya bisa lebih jeli membedakan produk oli yang asli dengan yang palsu. Karena
Yang palsu juga menurut saya juga bahaya, karena kandungannya sudah dicampur sama dengan yang asli, bisa dicampur, bisa setengahnya, bisa seperempat yang asli campurannya, selebihnya adalah yang palsu. Jadi kalian juga harus jeli. Oke, mungkin cukup sekian pada video kali ini. Semoga bisa membantu kalian semua dalam jeli memilih sebuah produk oli. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you, see you next time. Bye bye.